Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Wa ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat ana ususanil arwahi mu'allifi hadhil kutub al-makura fi hadzal mahdi syarif wa ana ususan ila musannifi hadzal kitab Ani al-Imam Zainuddin al-Malibari biniatil qabul wa tamami kulli sulana li kulli mamul ila hadrati rasul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita lanjutkan bacaan kajian kita kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi fi darain wa haitsu haruma nazaruhu haruma mashu bila hailin. Wa haitsu dan sekiranya haruma nazaruhu haram melihatnya. Artinya ketika haram melihat sesuatu, melihat haram ya. Haruma masuhu maka haram menyentuhnya. Bal mimbabi aula gitu ya. Bahkan lebih utama lagi. Jadi ketika kita haram melihat sesuatu, katakanlah aurat perempuan, maka menyentuhnya juga haram. Di sini menyentuh dibagi dua, bila hailin tanpa hail, tanpa penghalang. Artinya menyentuh kulit langsung bertemu kulit. Nah, hukum haram menyentuh kulit bertemu kulit bila hail ini mutlak, arti mutlak apakah aman dari fitnah atau tidak aman dari fitnah gitu. Apakah menimbulkan syahwat atau tidak gitu. Sebenarnya itu ya. Begitu juga haram walaupun ada hail, katakanlah ada hail, nah ini hail nih ya. Hail penghalang antara kulit seperti ini. Nah kali ini namanya bihailin. Kalau yang ini namanya bilahailin. Berarti haram menyentuhnya bilahail. Tanpa hail, tanpa penghalang seperti ini. Ini haram dia. Begitu juga sebenarnya haram menyentuhnya walaupun pakai hail. Pakai penghalang ini. Jadi tidak kulit, tidak langsung bertemu kulit. Cuman yang bihailin itu dia. Di sini in khafa fitnatan, jika dia takut terjadi fitnah gitu. Saya ulang ya, wahai itu haruma nazaru dan sekiranya haram memandangnya, haruma mashu, haram menyentuhnya, bila hailin dengan tanpa hail gitu. Ketika kita haram melihat katakanlah bagian aurat perempuan, maka menyentuhnya juga haram. Bila hailin tanpa hail haram. Begitu juga ketika adanya hail gitu. Nah, ketika adanya hail itu dengan catatan in khafa fitnatan. Kalau dia khawatir terjadi fitnah, katakanlah syahwatnya naik. Liano ablagu minal ladzah. Kenapa haram menyentuhnya di sini? Karena menyentuh ablagu lebih dalam fil ladzati dalam kelezatan. Karena kalau dibandingkan antara melihat dan menyentuh, tentu menyentuh itu lebih apa ya kalau orang sekarang bilang lebih asik lah. Jadi lebih lezat daripada memandang. Nah, akan tetapi yahrumu masu wajil ajnabiyah mutlaqa. Yahrumu haram masu wajil ajnabiyah. Menyentuh wajah al-ajnabiyah, wanita yang bukan mahram. Artinya wanita yang bukan mahram kita haram menyentuh wajahnya. Misalkan kita elus wajahnya ya. Nah itu haram. Mutlaqan secara mutlak. Apakah ada syahwat ataupun tidak gitu. Haram ya. Ya karena itu nanti biasanya akan menimbulkan syahwat. Kalau orang sekarang bilang pasti muncul tuh ser aja tuh ya. Artinya aliran syahwatnya pasti muncul gitu. Kita lanjut. Wa kullu ma haruma nazaruhu minhu aw minha mutasilan haruma nazaruhu muntasila. Dan tiap-tiap bagian tubuh yang haram memandangnya minhu dari seorang laki-laki
Aminha atau dari seorang perempuan muttasilan gitu ya. Bagian tadi masih bersambung, masih menyatu ya dengan dia. Haruma nazaruhu, maka haram memandangnya, memandang bagian tadi munfasila ketika dia sudah terpisah gitu. Ini kehati-hatian ulama dulu, masya Allah gitu ya. Ketika kita haram memandang bagian tubuh perempuan dan bagian tadi masih bersambung dengan perempuan tadi, belum terpisah, maka kita juga haram memandangnya pada saat dia sudah terpisah. Contoh, kita haram memandang rambut perempuan, karena rambut perempuan yang ajnabiyah yaitu aurat itu dia. Nah, pada saat rambut tadi masih bersambung, artinya masih di kepalanya, kita haram melihatnya, melihat rambut tadi itu. Bagaimana kalau rambut tadi sudah dia gunting, lalu kemudian sudah jatuh di tanah? Nah, ini kalau yang hati-hati haram juga gitu. Dalam lagi dan lagi dalam tindakan kehati-hatian gitu. Makanya di sini dicontohkan contoh bagian yang munfasil yang sudah terpisah dan itu tetap haram melihatnya. Qaqulamati yadin aw rijlin, seperti qulamah ya, seperti potongan kuku yadin dari tangan, aw rijlin atau potongan kuku dari kaki. Artinya di sini kalau kita melihat kuku perempuan itu kan tidak dibolehkan yang ajnabiyah. Lalu ketika kuku tadi masih bersatu dengan kakinya itu haram. Nah, ketika kuku tadi udah terpisah, katakanlah dia potong kukunya udah terpisah, itu juga tetap haram gitu ya. Ini pendapat yang sangat-sangat hati-hati. Apalagi wasya'ri imra'atin, dan rambut seorang wanita. Sebagaimana kita haram melihat rambut seorang wanita, itu tentu yang bukan mahram ya, yang ajnabiyah, dan rambut tadi masih bersambung dengan kepalanya. Nah, begitu juga haram kita melihat rambut seorang perempuan pada saat rambutnya tadi katakanlah sudah digunting gitu. Ini masya Allah, subhanallah, ulama dulu benar-benar hati-hati sekali ya. Nggak seperti kita sembrono, cuek bebek, tidak terlalu hati-hati kita tuh. Ulama dulu tuh sangat-sangat warok sekali ya, berusaha menjauhi sesuatu yang haram, yang syubhat gitu. Wa anati rajulin, dan ana afan bulu bagian bawah rajulin seorang laki-laki. Ya walaupun bulu bagian bawah tadi sudah tergunting, artinya sudah di tanah, itu tetap nggak boleh, haram ya. Jadi kaidahnya wa kullu ma haruma nazaru minhu, dan tiap-tiap bagian yang haram kita memandangnya, memandang bagian tadi itu, minhu dari seorang laki-laki, au minha atau dari seorang perempuan, muttasilan. Nah, bagian tadi masih bersambung, artinya masih menempel di badannya. Haruma nazaru munfasila, maka haram melihat bagian tadi juga munfasila pada saat bagian tadi sudah terpisah, artinya sudah terpisah dari badannya. Contohnya tadi udah ya. Fajibu muwaratuhuma, maka wajib muwaratuhuma, menguburkan keduanya. Menguburkan keduanya apa? Yaitu rambut seorang perempuan dan juga bulu bagian bawah seorang laki-laki. Ya, artinya kalau orang-orang dulu tuh masya Allah ya, ketika dia gunting rambut, dia gunting kumis, atau dia gunting apa ya, ketek atau bulu bagian bawah, itu dia nggak biarkan begitu aja, dikumpulkan, kemudian dia gali tanah, dia jangan dalam-dalam, emang mau nanam pun jati. Dia gali tanah sedikit, kemudian dikuburkan. Emang perintahnya gitu, bagusnya kayak gitu. Bahkan di sini dibilang wa fayajibu muwaratuhuma, maka wajib menguburkan keduanya. Ya mungkin kita bertanya, karena kan kita termasuk orang yang tidak terlalu hati-hati, kita suka sembrono. Kita mah kalau habis guntingan rambut, kita buang aja tuh rambut. Apalagi kalau kita guntingnya di tukang gunting, kita nggak pikirin, itu urusan tukang gunting. Dia mau apain kutu rambut, dia mau buang di selokan, di tempat sampah, dia mau bakar, kan kita nggak tahu ya. Nah, yang bagusnya tuh kalau kita habis guntingan rambut, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ma'una taufik sehingga diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Sunnahnya, bagusnya kalau kita habis gunting rambut dan seterusnya, kita gali tanah, kita kubur itu rambut gitu. Itu sunnahnya memang begitu. Artinya kalau melihat ayat itu di pemahamannya diambil dari ayat ini. Minha khalaqnakum, dari tanahlah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum,
dan ke dalam tanahlah kami mengembalikan kalian. Artinya ketika kalian meninggal, kalian akan kembali dipendam dalam tanah, akan bersatu kembali dengan tanah. Makanya tadi ketika kita habis gunting rambut, dan rambut ini bagian daripada badan kita, itu bagusnya sunnahnya rambut tadi dikubur di dalam tanah gitu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu sendiri kami akan keluarkan kalian taratan ukhra pada kali yang lain. Kali yang lain yaitu nanti yaumul ba'tsi wan nusyur, pada saat manusia dibangkitkan dari kubur, mereka akan dibangkitkan dari tanah tersebut. Kita lanjut. Wa tatajibu wujuban muslimatun an kafiratin. Wa tatajibu, dan berhijab, artinya menutup aurat. Wujuban, wajib. Muslimatun, seorang wanita muslimah, an kafiratin, di sisi kafiratin, wanita yang kafir. Ini ada wanita yang kafir, ini wanita yang muslimah. Maka secara fikih dan untuk kehati-hatian, wanita muslimah ini wajib menutup auratnya. Dia wajib menutup auratnya. Ada yang menafsirkan di sini berarti dia wajib menutup auratnya kecuali muka dan tangan, itu nggak apa-apa. Ada yang mengatakan dia wajib menutup aurat seluruh badannya kecuali bagian-bagian tubuh yang tampak pada saat dia al-mihna. Mihna itu bekerja. Kalau zaman dulu bekerja yang seorang perempuan tuh ya masak, nyuci, nyapu. Kalau ada sawah dulu pergi ke sawah, pergi nanggok, nyari ikan. Nah, Pak, itu namanya mihna tuh. Nah, pada saat mihna, biasanya zaman dulu tubuh wanita paling terlihat tuh ya telapak tangannya, lengannya, kemudian muka, kepala, ya kaki, bagian bawah gitu ya. Katakanlah telapak kaki gitu. Jadi wa tatajibu wujuban muslimatun an kafiratin, dan berhijab artinya menutup aurat wujuban, keadaan wajib seorang muslimah dari seorang kafir. Artinya aurat seorang muslimah di hadapan wanita yang kafir, dia wajib menutup auratnya kecuali anggota-anggota tubuhnya yang biasanya terlihat pada saat dia bekerja gitu. Tujuan apa sih kok harus ditutup? Tujuannya ya banyak ya. Tujuannya diantara hal kehati-hatian. Ya, bukan suzon, bukan. Ini kehati-hatian, ya hanya kehati-hatian, sikap hati-hati. Karena bisa jadi ketika afwan nih, misalkan bukan suzon, bukan buruk sangka, hanya kehati-hatian. Beda antara suzon dan buruk sangka. Berbeda antara suzon dan kehati-hatian. Karena dikhawatirkan bisa jadi, bisa juga enggak gitu ya. Bisa jadi orang wanita kafirah ini begitu melihat aurat wanita yang muslimah tadi, waduh, seandainya dia buka aurat itu ya, auratnya kelihatan tuh, misalkan apa, ya betisnya, ya tangannya, ya badannya, waduh, kok badannya, bodinya bagus banget, dan seterusnya. Bodinya bagus ini, bodinya cakep dan seterusnya. Bisa jadi nanti dia ceritakan kepada laki-laki yang kafir, katakanlah saudaranya atau apanya, ya nanti khawatir saudaranya yang laki yang kafir tertarik, akhirnya dinikahi dan seterusnya, kan jadi repot urusan, atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu sikap hati-hati. Kita lanjut. Wa kadza afifatun an fasiqatin bisihaqin au zinan au qiyadatin. Wa kadza, dan seperti ini afifatun, seorang wanita afifah. Asal tarkibnya wa kadza tahtajibu wujuban afifatun. Wa kadza tahtajibu wujuban afifatun. Seperti ini juga seorang wanita afifah. Seorang wanita afifah itu seorang wanita yang dia ya punya sifat apa? Sifat wara, sifat apik. Dia selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, dia selalu menjaga dirinya dari maksiat dan seterusnya. Nah, seorang wanita yang afifah, dia juga diperintahkan untuk menutup auratnya ketika dia bersama fasiqatin bisihaqin, seorang wanita yang fasik. Nah, wanita yang fasik di sini dia kenapa disebut fasik? Bisihaqin, tersebab dia melakukan lesbian, itu perempuan sama perempuan. Jadi yang ini wanita afifah, wanita yang soleha, wanita yang benar banget, wanita yang menjaga diri, wanita yang selalu berusaha menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak halal, menjaga dirinya dari dosa bahkan subhat. Nah, di situ ada wanita yang fasiko. Satunya lagi wanita fasiko, wanita yang fasik, yang kurang taat sama agama,
bisihakin dengan cara lesbian, berarti wanita lesbian. Nah, wanita afifah tadi dia diwajibkan menutup auratnya, sama tadi barusan ya, yang muslimah. Au zinan, atau wanita fasik tadi dia dihukumi fasik tersebab berzina. Au qiyadatin, atau wanita yang fasik tadi tersebab qiyadah. Qiyadah di sini diartikan jadbin li zina min qaulin au fi'lin, yaitu seorang wanita yang dari perbuatannya selalu mengarah kepada perzinahan, selalu mengarah pada perbuatan yang enggak benar, dan ucapannya juga kotor, ucapannya jorok, ucapannya selalu ya mengarah kepada kesana, kepada perbuatan zina. Nah, wanita afifah tadi diperintahkan untuk menutup auratnya. Kita lanjut sedikit lagi. Wa yahrumu mudhaja'atu rajulaini aw imra'ataini ariyaini fi thawbin wahidin. Nah, ini hukum tentang tidur. Bagaimana laki-laki dan perempuan boleh enggak tidur satu kasur, satu selimut dan seterusnya. Wa yahrumu, dan haram mudhaja'atu, tidur bareng rajulaini, dua laki-laki, aw imra'ataini, atau dua perempuan. Ya tentu dua laki-laki, maksudnya gini. Ketika seseorang punya anak laki-laki dan laki-laki tadi ya sudah tamyiz, ada yang bilang umur 9 tahun sudah ABG lah ya, maka sebaiknya tuh masing-masing laki-laki tadi, anak yang laki tadi masing-masing ya kalau memang mampu ya, kalau memang mampu dibikinin kamar sendiri-sendiri, ini kamarnya ini kamarnya ini, yang pasti sebagusnya jangan tidur bareng satu kasur gitu. Dia namanya nafsu, apalagi setan, apalagi zaman sekarang udah tontonan kan macam-macam gitu ya. Ya artinya walaupun satu kamar itu diusahakan tempat tidurnya jangan satu, jangan di atas satu tempat tidur. Katakanlah di sana diberikan 2 tempat tidur, 3 dan seterusnya kebutuhan. Jadi kasurnya dibedakan. Makanya ulama dulu, lagi-lagi ulama-ulama yang sangat hati-hati sekali ya, yang selalu menjaga diri dari apa? Dari syubhat, dari dosa, dan selalu bersikap hati-hati jangan sampai agar jangan sampai terjadi maksiat atau sesuatu yang tidak diinginkan. Ulama dulu tuh mengatakan wa yahrumu mudhaja'atu rajulaini. Ya sebenarnya sekarang juga tetap berlaku karena kan ilatnya sama. Haram tidur bareng dua laki-laki. Ya tadi kita punya 2 anak, 2 nih laki-laki, si A si B. Nah itu dalam tidur kalau mereka sudah gede, sudah umur 9 tahun ke atas, ya dipisah. Ini satu kasur, ini satu kasur. Jangan satu kasur, apalagi satu selimut. Nah, ini repot urusan. Bisa panjang deh. Awi merata ini, atau 2 perempuan. Artinya 2 perempuan, kita punya 2 anak perempuan nih. Ini si A, apa katakanlah Maryam, sama siapa ya? Ya, sama Aisyah dan seterusnya. Nah, mereka diusahakan jangan tidur satu kasur, di satu selimut. Bahkan di sini bilang Arya ini keduanya telanjang. Ya tentu ini maksudnya telanjang bukan telanjang bulat. Artinya ya kita paham lah ya, artinya katakanlah untuk baina surah wa rukbah katakanlah tetap ketutup misalkan. Bahkan wa illam yatamassa, sekalipun keduanya tidak saling menyentuh, tetap nggak boleh haram. Haram 2 laki-laki tidur di atas kasur yang sama dengan selimut yang sama, nah itu haram. Walaupun tidak saling menyentuh. Ya nanti kan kita nggak tahu, begitu mereka udah pada tidur, orang tidur kan nggak tahu apa yang dilakukan. Ya bisa jadi terjadilah yang tidak diinginkan. Bisa dia pegang apa istilahnya aurat yang saudaranya tadi, macam-macam lah gitu. Ada, atau walaupun agak menjauh gitu ya. Mati hadil firosh, tetapi kasurnya satu. Nah, kasurnya satu gitu ya. Khilafan li Subki, berbeda kepada Imam As-Subki. Imam Subki mengatakan kalau emang agak menjauh, si A di sini nggak masalah, artinya boleh, tidak haram. Wa bahtu istisna'il abi awil ummi li khabarin fihi ba'idun jiddan. Sementara pembahasan, artinya ulama-ulama yang membahas istisna'il abi awil ummi, pengecualian ayah atau ibu, li khabarin fihi, karena ada hadis fihi dalam masalah ini, daripada dalam masalah ayah atau ibu, ba'idun jiddan, istisna tadi jauh sekali. Artinya keharaman tidur bareng di sini antara 2 laki-laki itu juga berlaku buat ayah dan anaknya gitu. Ayah dan anaknya. Artinya anaknya sudah ABG, diusahakan jangan tidur sama ayahnya. Apalagi dua-duanya tidurnya
auratnya terbuka, kemudian di satu selimut, satu kasur, nah itu jangan. Ulama mengatakan ya haram gitu ya. Ini dalam rangka mencegah diri jangan sampai terjadi sesuatu yang diharamkan. Ya kan nanti kalau udah tidur kan kita nggak tahu apa yang terjadi dan seterusnya. Awil ummi atau ibu, artinya seorang ibu tidur dengan anak putrinya yang sudah agak gede, itu juga jangan satu kasur, kemudian keduanya telanjang, kemudian satu selimut, jangan. Ini repot, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini lagi dan lagi tindakan preventif ya, pencegahan. Wajib tafriqu baina ibni asyri sinin wa abawahi wa ikhwatihi fil madja. Wajib memisahkan antara anak yang umur 10 tahun, nah kali ini 10 tahun ya, wa abawahi dan kedua orang tuanya. Artinya ketika udah punya anak 10 tahun, itu jangan tidur sama orang tuanya, pisah, kasih tempat tidur tersendiri, bisa kamar tersendiri, ya bisa juga satu kamar yang lega, di sana ada beberapa kasur, karena anaknya agak banyak gitu. Wa ikhwatihi, dan tidur dan dipisahkan dari saudara-saudaranya fil madja, dalam tempat tidur. Ini untuk dalam rangka keselamatan. Ya secara umum memang kaidah fikih berkisar pada darul mafasid wa jalbul masalih, menolak kemafsadatan, kerusakan, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, wa jalbul masalih, jalbul masalah, dalam rangka menarik maslahat, buat kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Tujuan nama itu dia. Wa in nazara fi ba'dhum bi nisbati lil abi awil ummi. Walaupun sebagian ulama nazara fi, melihat atau menganalisa fi dalam wajib memisahkan bi nisbati lil abi awil ummi, kalau dihubungkan kepada ayah atau ibu. Ya artinya sebagian ulama memandang ini yajibut tafrik, wajib memisahkan antara ayah dan putranya yang sudah 10 tahun sehingga harus dipisahkan, atau ibu dan putrinya yang sudah 10 tahun juga harus dipisahkan. Tetapi sesungguhnya tafrik di sini bukan hanya berlaku antara ayah dan putranya yang udah 10 tahun, antara ibu dan putrinya yang 10 tahun, berlaku juga antara bainal ikhwah, antara ya saudara-saudara tadi itu, kakak, adik gitu. Alhamdulillah sampai di situ dulu, selesai. Nanti kita lanjutkan hukum bersalaman-salaman. Wa isahabu tasaffu rijlaini awil mar'ataini idza talaqaya. Apabila dua laki-laki bertemu, maka disunahkan musafahah, bersalam-salaman. Atau dua wanita bertemu, maka dua wanita tadi juga disunahkan saling bersalam-salaman, musafahah. Insyaallah itu kita bahas selanjutnya nanti. Pada akhirnya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah, tentu yang salah dari kebodohan dan kealfan saya sendiri. Kita tutup dengan kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.